Hari ini kita akan membahas soal TKA tahun 2026 untuk persiapan TKA 2026 juga yang dilaksanakan oleh Neutron beberapa hari kemarin ya. Kita langsung ke soal yang pertama. Seorang pengamat berada di puncak menara setinggi 50 meter. Ia melihat dua buah kapal A dan B di laut yang berada dalam satu garis lurus dengan menara. Sudut depresi kapal A adalah 45 derajat dan sudut depresi kapal B adalah 30 derajat. Berapakah jarak antara kapal A dan kapal B? Coba kita gambarkan dulu ya, teman-teman ya. Misalkan saya gambarkan seperti ini. Kemudian tarik garis. Di sini berarti untuk misalkan ada kapal A. Kemudian berikutnya ada kapal B sini ya. Gitu. Dan kalau kita tarik garis ke sini kan boleh ya. Sehingga kita warna hijau aja. Nah, di sini katanya sudut depresi kapal A sama dengan 45 derajat. Berarti di sini 45 derajat ya. Kemudian sudut depresi kapal B-nya sama dengan 30 derajat. Berarti yang sebelah sini. Gitu. Dan kalau kita tarik garis lurus ke sini, nah kalau berdasarkan hukum hubungan garis dan sudut, itu kan sudut yang ada di sini, itu kan pasti akan sama dengan sudut yang ada di sini yang A ya. Berarti di sini 45 derajat. Nah, yang di sini 30 derajat. Gitu. Jadi kita bisa hubungkan pencarian antara jarak A dan B ini menggunakan hubungan atau perbandingan trigonometri ya. Misalnya kita titik ini kita kasih titik P, ini kita kasih titik T. Dan tinggi dari menaranya 50 meter ya. Gitu. Nah, dari sini berarti kita bisa cari menggunakan segitiga yang besar ya, yaitu PTB. Perhatikan segitiga PTB. Kalau berdasarkan segitiga PTB, kita bisa cari nilainya menggunakan tangen 30 derajat sama dengan, kalau tangan kan rumusnya depan per samping ya, berarti depannya adalah PT, sampingnya adalah PB. Berarti PT dibagi dengan PB. Itu tangan 30 itu kan sepertiga, akar 3, PT-nya 50, berarti PB di sini ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai PB-nya sama dengan 50 dibagi dengan 1/3 akar 3. 50 dibagi 1/3 itu sama dengan 50 kali 3 ya, 150 per akar 3. Sehingga kalau kita sederhanakan nilainya sama dengan 150/3 dibagi 3. Berarti 150 bagi 3 kan 50 ya. 50 akar 3. Ini adalah panjang PB-nya. Sekarang kita cari PT-nya. Biar kita bisa mencari nilai AB-nya. Berarti perhatikan lagi untuk segitiga yang lebih kecil ya, yaitu berarti PTA. Perhatikan segitiga PTA. Berarti kita bisa dapatkan, kalau PTA berarti sudutnya di 45 ya, berarti tangen 45 derajat itu sama dengan PT sisi depan dibagi sampingnya PA. Tangen 45 itu 1, PT-nya 50 per PA. Sehingga nilai PA-nya sama dengan 50. Sehingga pertanyaannya jarak antara kapal A dan B adalah sehingga jarak kapal A dan B adalah PB dikurangi dengan PA ya.
Maka kita bisa dapatkan PB-nya 50 akar 3 dikurangi PA-nya 50. Gitu. Nah, di sini nggak ada yang tepat ya. Yang E mirip tapi masih salah di operasinya. Kalau misalkan kita keluarkan angka 50-nya juga boleh, ini berarti AB-nya sama dengan 50 dikali akar 3 min 1 meter ya, boleh kayak gini ya. Sehingga nggak ada di opsi jawaban, nggak apa-apa ya. Kemungkinan ada salah penulisan opsi sih sebetulnya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah toko pakaian memberikan diskon ganda pada akhir tahun. Tahap pertama, diskon sebesar 20%, diberikan kepada pelanggan yang direpresentasikan dengan fungsi fx sama dengan 0,8x, di mana x adalah harga awal barang. Tahap kedua, pelanggan mendapatkan potongan tambahan sebesar 50.000 dari harga diskon pertama yang direpresentasikan dengan fungsi gx sama dengan x dikurangi 50.000. Sehingga seorang pelanggan harus membayar sebesar 350.000 setelah kedua potongan tersebut. Berapakah harga awal barang tersebut? Berarti artinya kita mencari nilai X-nya, teman-teman ya. Berarti kita coba gunakan fungsi komposisi dari G dan F. Berarti kita bisa tuliskan G bundaran Fx sama dengan, secara rumus kan gini, Gfx sama dengan gitu. Nah, Fx-nya sama dengan 0,8, berarti G 0,8x. Jadi semua unsur X pada G kita ganti dengan 0,8 ya. Berarti di sini kita bisa punya 0,8x dikurangi 50.000. Dan kita juga udah punya nilai dari nilai akhirnya yaitu 350.000. Nah, tinggal kita operasikan saja, berarti 0,8x sama dengan 350.000 ditambah 50.000 ya. Sama dengan 400.000. Dan berarti X-nya sama dengan 400.000, kita bagi dengan 0,8. Maka kita punya X-nya sama dengan 500.000 ya. Jawabannya ada ya, yang C. Gitu teman-teman ya. Ini si gampang. Lanjut nomor 3. Tentukan angka satuan dari hasil 24 pangkat 1016 dibagi dengan 3 pangkat 1016. Nah, kita bisa lakukan penyederhanaan saja karena mereka memiliki pangkat yang sama. Maka kita bisa tuliskan nilai dari 24 dibagi 3. Kita bisa gabungkan gini ya, dipangkatkan 1016. Sehingga kita bisa dapatkan 24 bagi 3 sama dengan 8 dipangkatkan 1016. Nah, biar bagus kita bikin menjadi 2 aja. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan 1016 ya. Maka kita akan dapatkan 2 pangkat 3048. Nah, gitu. Nah, yang dicari itu adalah satuan dari 2 pangkat 3048. Kan kita nggak mungkin manual ya, mencari 2 dipangkatkan 3000 sekian kan nggak mungkin manual, maka kita cari polanya. Nah, untuk mencari polanya kita ambil 2 pangkat 1 dulu. 2 pangkat 1 kan sama dengan 2 ya. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 5 sama dengan 5 sih, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 pangkat 6 sama dengan 64. 2 pangkat 7 128. 2 pangkat 8 sama dengan 256 ya. Nah, kalau kita lihat polanya teman-teman, setiap bilangan satuannya akan berulang 2486, 2486. Kelihatan ya? Artinya dia selalu berulang sebanyak 4 kali. Jadi setiap 4 kali dia akan balik lagi ke angka 2 lagi, gitu loh. Jadi kita bisa cari nilai dari 2 pangkat 3048 itu dengan membagi aja si pangkatnya dengan bagi dengan 4 ya. Jadi kalau kita tuliskan karena
pengulangan pangkatnya setiap 4 kali ya, setiap 4 kali periode, 4 kali, maka angka satuan dari 2 pangkat 3048 adalah sisa pembagian 3048 dan 4. Jadi kalau kita bagi 3048 dibagi 4, ini kan ternyata habis ya. 3048 dibagi 4 itu 762, teman-teman. Artinya bersisa 0. Kalau bersisa 0, maka dia berulang untuk setiap 4 kali. Ini kan kalau sisa 1 berarti 2. Sisa 2 berarti di 4. Kalau sisa 3 dapatnya 8. Berarti kalau sisa 0 itu sama aja kayak sisa 4. Sehingga hasilnya adalah 6 ya. Jadi satuan dari 2 pangkat 3048 adalah 6. Gitu. Jawabannya berarti yang C ya. Semoga nggak bingung ya. Jadi kalau misalkan dia berulang setiap 4 kali dan sisanya 0, itu berarti di urutan terakhir. Ibaratnya teman-teman ingin duduk di 4 kursi melingkar. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan sisa 1, 2, 3, 4. 4 tuh sama aja kayak langkah ke 0 gitu loh. Ya kan? Jadi akan balik lagi ke situ. Sehingga polanya sama nih. Berarti 1, 2, 3, 4 tuh 0. Balik lagi nih sini lagi gitu kan. Gitu. Aman ya? Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di nomor 4, sebuah koloni bakteri di laboratorium dia mati setiap 1 jam pada awal pengamatan atau jam ke-0. Coba kita tuliskan. Jam ke-0 sama dengan 100. Ternyata setiap jam jumlah bakteri tersebut melipatkan ganda setiap jam. Berarti ini jam ke-1 ya. Jam ke-1 berarti menggandakan jadi 200. Kemudian jam ke-2 jadi 400, kemudian jam ke-3 800. Ini nyari berapa sih? Oh, sampai ke-5. Berapakah total jumlah bakteri setelah dia mati selama 5 jam dari 0 sampai jam ke-5? Berarti kita cari sampai jam ke-5 ya. Jam ke-4 berarti 1600, jam ke-5 sama dengan 3200. Kita tambahkan karena ingin mencari totalnya. Ini pasangkan aja 3200 sama 800 kan 4000, 1600 tambah 400 2000 ya. Berarti 6000 tambah 300, 6300. Gampang ya? Jawabannya berarti yang C. Oke, lanjut soal nomor 5. Dalam sebuah kompetisi sepak bola terdapat 20 tim yang terbagi menjadi 5 grup. Jika setiap grup banyaknya tim sama dan setiap tim hanya bertemu sekali, maka banyaknya pertandingan di fase grup adalah 20 tim dibagi 5 grup, berarti setiap grup aja ada 4 tim ya. Misalkan ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, dan grup 5 ya. Gitu. Nah, di sini ada 4 tim ya, teman-teman ya. Ada 4 tim. 4 tim, ini juga 4 tim, kan sama semua kan ya. Gitu. Dan setiap tim hanya bertanding 1 kali. Jadi kita cek aja di sini setiap tim dalam satu grup itu kan mereka akan bertanding 1 lawan 1 kan. Artinya dalam satu grup itu mereka harus bertanding. Kita ambil 2, karena kalau pertandingan kan melibatkan 2 tim kan. Berarti kita ambil 2 dari total 4 tim kan ya. Nah, ini pakai kombinasi. Karena di sini ada 5 grup, maka kita kali 5 aja. Gitu. Nah, kombinasi 2 dari 4 itu berarti 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial ya, dikali dengan 5. 4 faktorial itu bisa kita tuliskan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial.
dikali 2 faktorial dikali dengan 5 ya. Sehingga ini kita bisa coret 2 faktorialnya. Maka kita bisa punya 4 dikali 3 dikali 2 faktorial itu 2 ya, dikali 5. Maka 4 kali 3 12, bagi 2 6 dikali 5. Maka hasilnya adalah 30. Berarti totalnya akan ada 30 pertandingan dalam fase grup, teman-teman ya. Jawabannya yang C lagi. Lanjut nomor 6. Bentuk sederhana dari 2P pangkat 3 Q pangkat negatif 2 kali R dibagi P pangkat 2 dikali R pangkat negatif 3 pangkat 3. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita bisa selesaikan dalam kurungnya aja dulu ya. Berarti 2P, nah P pangkat 3 dibagi P pangkat 2 berarti P pangkat 1 ya. Nggak usah tulis kalau pangkat 1. Kemudian Q-nya nggak ada temannya, tulis ulang aja. Dan R-nya pangkat 1 dibagi R pangkat negatif 3. Kalau dibagi kan pangkatnya dikurang, 1 dikurangi negatif 3 itu 1 dikurangi negatif 3 sama dengan 4 ya. Berarti ini sama dengan R pangkat 4. Jadi kita pangkatkan 3. Maka kita bisa dapatkan 2 pangkat 3. Kemudian P-nya juga pangkat 3. Q-nya pangkat negatif 6. Dan R-nya pangkat 12. Nah, kita bisa hitung 2 pangkat 3 itu 8, P pangkat 3. Karena pangkatnya negatif, kita taruh bawah biar positif ya. Q pangkat 6 dikali R pangkat 12. Sehingga jawaban yang tepat adalah poin yang D ya. Gitu teman-teman untuk soal nomor 6. Kita lanjut ya, nomor 7. Bulan Januari harga barang 60 juta rupiah, bulan Februari harga naik sebesar 10%. Dan selama bulan Maret, harga barang bulan Februari didiskon sebesar 10%. Oke, berarti kita tulis dulu untuk bulan Januari ya. Berarti pada bulan Januari, yaitu harganya 60 juta aja tulisnya ya. Kemudian pada bulan Februari, itu sama dengan dia mendapatkan 10%, berarti 60 juta kita kalikan dengan 110% ya. Maka kita bisa dapatkan 66 juta. Karena kan nambah 10%, makanya 100-nya ditambah 10. Nah, kalau Maret dia mendapatkan potongan sebesar diskon sebesar 10%, berarti dari 66 juta dikali dengan 100%-nya dikurang 10 ya, berarti 90%. Maka kita bisa dapatkan 59 juta, 59,4 juta gitu. Jawabannya berarti yang A, teman-teman ya. Oke. Silakan bisa dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan silakan di chat kolom komentar ya, biar kita bisa bahas bareng-bareng, barangkali saya ada yang salah tulis atau salah hitung. Nomor 8. Harga satu buku dan satu pensil adalah 35.000, berarti kita gunakan sistem eliminasi, sistem persamaan ya. Berarti kita simbolkan B untuk buku, kemudian P untuk pensil. Maka kita bisa punya B ditambah P sama dengan 35.000. Kemudian B dikurangi P-nya sama dengan 5.000 ya. Kita apakan ya? Kita tambah ya biar P-nya hilang. Berarti kita bisa punya 2B sama dengan 40.000. Berarti B-nya sama dengan 20.000 ya teman-teman ya. Kalau B-nya ketemu kita bisa nyari P-nya. Kan B dikurangi P 5.000. Berarti B-nya 20.000. Pasti P-nya sama dengan 15.000 ya. Oke, terus berarti bisa langsung cek ya. Ini berarti pernyataan 1 betul, pernyataan 2 juga betul. Nah, untuk pernyataan ketiganya kita cek ya, yaitu 2 pensil dan ditambah 5 buku itu sama dengan ini harusnya P ya, bukan B, maaf. Berarti 2 dikali 15.000 ya.
ditambah dengan 5 dikali 20.000, berarti sama dengan 30.000 yang sebelah kiri. 5 kali 20.000 kan 100.000 ya. Salahnya jawabannya harusnya 130.000 bukan 115.000, berarti ini salah. Gitu teman-teman, untuk soal nomor 8 kita lanjut ya, nomor 9. Di nomor 9 misalkan di sini ada kotak, bulat, dan segitiga menyatakan operasi penjumlahan tambah, kurang kali baik atau bagi. Jika satu kurang dari satu, oke, berarti yang perlu kita cek yang tengah-tengah sini ya. Kita cek dulu nih. Dia hubungannya itu gimana di antara 1 dan 8. Kita gunakan atau kita cek setiap jawaban itu dari operasi yang ada di pilihan ya. Yang pertama dulu, berarti yang pertama itu berarti 1 dikurangi 2 ya, dikurangi 2 dikali dengan 4 ditambah 8. Ini kan kalau kita hitung 1 dikurangi 8 tambah 8 ya, sehingga 1 kurangi 8 tambah 8 itu 1. Ini salah ya, karena kalau kita cek ini 1 kurang dari 1 kurang dari 8, ini kan salah. Yang ini tuh yang tengah-tengah ya teman-teman ya. Ini 1 nih. Salah ya. Oke, pernyataan keduanya kita cek, yaitu kurang tambah-tambah, berarti 1 dikurangi 2 tambah 4 tambah 8. Ini berarti 3, 11 ya. 11 juga salah ya. Kenapa? Karena 1 memang kurang dari 11, tapi 11 tidak kurang dari 8. Ini juga salah. Yang ketiga, kurang tambah bagi. Berarti 1 dikurangi 2 ditambah 4 dibagi 8 ya. Berarti 1 kurangi 2 negatif 1 ditambah setengah. Ini berarti negatif setengah ya. Ini salah juga karena 1 itu tidak kurang dari negatif setengah ya. Ini salah lagi. Kemudian kita ke pernyataan keempat. Pernyataan keempat itu tambah kurang bagi. Berarti 1 tambah 2 kurang 4 bagi 8. Ini 1 tambah 2, 3, dikurangi 4 bagi 8 itu setengah ya. Berarti artinya ini 3 dikurangi setengah kan 2 setengah. Nah, betul yang ini ya. Karena 1 itu kurang dari 2 setengah, 2 setengah itu kurang dari 8. Berarti ini benar. Gitu. Terus pernyataan kelima, yaitu 1 ditambah 2 dikurang 4 ditambah 8. Ini 1 tambah 2, 3, ditambah min 8 tambah berapa? Min 4 tambah 8 ya. Min 4 tambah 8, 4 ya. Benar nggak? Oh, ini kali teman-teman, maaf. Ini kali ya. Berarti kalau ini kali ya, ini berarti 2 ya. 2 dikurangi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, ini betul ya. Karena 1 itu kurang dari 6, 6 kurang dari 8. Berarti ini benar juga. Sehingga yang benar hanya ada di poin 4 dan 5 ya. Gitu teman-teman ya. Berarti nomor 9-nya emang harus dicoba satu-satu. Lanjut nomor 10. Hubungan antara himpunan A, B, F disajikan pada diagram Venn. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan formasi di atas? Yang pertama, A iris B, subset F. Subset itu himpunan bagian ya. Di pernyataan 1 itu, A iris B. A iris B itu yang ini. Yang termasuk F juga. Sementara F itu ada di dalam. Masa irisan A dan B-nya adalah bagian dari F? Salah ya, kebalikannya. Harusnya F yang merupakan himpunan bagian dari A iris B. Gitu. Nomor 2. A gabung B, subset F. A gabung B kan gede nih, subset F. Kebalik ya, berarti harusnya F yang merupakan subset dari A gabung B. Yang ketiga,
F adalah subset A. Nah, ini betul ya. F subset A, karena F itu bagian dari A. Berarti kita betul, langsung centang aja. Yang keempat, F iris A komplement subset 0. Subset himpunan kosong. F iris A komplement itu nggak ada ya. F-nya di sini, komplement A itu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nggak ada, nggak ketemu. Berarti betul ini ya. F iris A komplement adalah subset dari himpunan kosong. Yang 5 F gabung B komplement. F-nya di sini gabung B komplement. B komplement tuh yang ini, berarti digabung. Nah, berarti di sini kalau B ini kan A itu A yang tanpa di sini itu merupakan B komplement dan ada F juga, berarti mereka harusnya ada anggotanya ya. Artinya F gabung B komplement itu harusnya tidak subset dengan himpunan kosong. Artinya dia punya anggota. Berarti yang benar hanya di poin 3 dan 4 ya. Oke, teman-teman ya. Lanjut nomor 11. Nomor 11 kita punya 8, 13, 18, dan seterusnya. Merupakan bilangan atau barisan aritmatika. Nah, kalau dari sini kita bisa dapatkan nilai A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 5 ya. Dan kalau kita ingat kembali rumus dari barisan aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B ya. Sehingga kita bisa langsung cek aja pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Yang pertama, pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 itu mencari suku ke-10 lebih kecil daripada 55. Berarti kita cari aja suku ke-10-nya gimana. Suku ke-10 itu berarti N-nya 10 ya. A-nya berarti 8. Kan rumusnya N-1. Berarti 10 kurangi 1, 9. Dikali B-nya 5. Maka nilainya sama dengan 8 ditambah 45. Sama dengan 53 ya. Ini kurang dari 55. Berarti pernyataan 1 betul. Kemudian pernyataan kedua, jumlah suku ke-3 dan ke-7 lebih besar daripada suku ke-10. Berarti teman-teman harus cari dulu tuh U3-nya berapa dan U7-nya berapa. Terus tambah. U3 itu berarti A8 N-1, 3 kurangi 1, 2 kali 5, berarti sama dengan 18 ya. Kemudian U7 sama dengan 8 ditambah 6 dikali 5 ya, 38. Kalau kita jumlahkan, yaitu U3 ditambah U7 sama dengan 38 ditambah 18 ya, 56. Ini lebih dari 53 dari 10 ya, dari U10. Ini U10-nya kan sama dengan 53. 56 lebih dari 53. Berarti pernyataan 2 juga betul. Kita lanjut pernyataan ketiga. Di pernyataan yang ketiga, selisih suku ke-13 dan suku ke-16. Berarti kita coba nyari U13. U13 itu 8 ditambah 12 ya. Kali 5, 68. U16 sama dengan 8 ditambah 15 kali 5 ya. 75 tambah 8, 83. Kita jumlahkan. Berarti U13 dikurangi U16 sama dengan 68 kurangi 83 ya. Berarti negatif 15. Nah, dengan cara yang sama kita cari tuh U16-nya kan tadi tetap ya di 8 tambah 15 tambah 5 sama dengan 83. Nah, U23-nya berarti kita bisa dapatkan 8 ditambah 22 dikali 5. 110 tambah 8, 118. Kita kurangi. Ini berarti U16 dikurangi U23 sama dengan negatif 35 ya. Dari sini kita bisa dapatkan
negatif 15 itu tidak sama dengan negatif 35. Jadi pernyataan ketiga salah ya. Itu. Terus kita ke pernyataan keempat. Tidak ada suku yang merupakan kuadrat suatu bilangan bulat. Oke, untuk mengecek suatu bilangan itu kuadrat bilangan bulat atau tidak, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah, kita tulis ya, bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu jika dibagi bilangan yang bisa mendapat yang disebut bilangan kuadrat itu ketika dibagi dengan 5 akan bersisa 1, jangan 1 dulu, 0 dulu. 0, 1, atau dengan 4 ya. Jadi nggak mungkin yang lain. Jadi kalau kita lihat barisan yang kita punya itu kan ada 8, 13, 18, dan seterusnya itu. Kalau kita coba 8 dibagi dengan 5 itu kan sama dengan 1 ya. Sisanya sama dengan 3. Kemudian kalau 13 dibagi 5 itu 2, sisa 3 juga. Kemudian 18 bagi 5 ya sama aja. Ini 3, sisa 3 juga. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa tidak ada suku yang merupakan kuadrat suatu bilangan. Gitu ya. Coba saya rapikan dulu, biar nyari kesimpulannya gampang. Jadi, tidak ada bilangan kuadrat dari suku-suku tersebut ya. Jadi teman-teman ya. Kenapa nggak kita coba lanjutkan? Karena kan polanya sama. Jadi polanya tuh kan 8, 13, 18. Berarti artinya mau dicoba seberapa pun dia pasti bersisa 3 terus gitu loh. Jadi nggak usah ngecek lagi. Sehingga pernyataan keempat ini benar ya. Kita cek pernyataan kelima, di mana terdapat 4 suku berurutan yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Gitu. Jadi kita manfaatkan dari informasi yang tadi ya. Jadi setiap bilangan tadi, setiap bilangan dibagi 5, itu ternyata kita mendapatkan sisa selalu 3. Jika setiap bilangan pada barisan dibagi 5 akan bersisa selalu 5 kan? Selalu 3. Maka kalau kita ambil bilangan 4 bilangan ya. 4 bilangan berurutan, maka bersisa, yaitu kalau kita ambil bilangannya misalkan berapapun, sisanya kan pasti 3 terus. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Nah, 12 ini kalau kita bagi dengan 5 itu sama dengan 2. Sisanya bukan 3 ya, malah sisanya 2. Maka apa? Maka tidak ada 4 bilangan berurutan yang jika dijumlah adalah suku. Gitu ya. Artinya kalau misalkan di 4 bilangan itu ditambah sisa-sisanya, kemudian menghasilkan suatu bilangan, kalau dibagi 5, sisanya 3, itu baru. Itu merupakan bilangan yang kita cari. Tapi kan kita coba berapapun bilangannya, dia tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Artinya dia tidak akan menghasilkan sebuah bilangan atau suku ketika mengambil 4 bilangan secara random. Gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat hanya di poin 1, 2, dan 4 ya. Kayaknya soal ini yang agak susah di soal itu aja. Pembahasan di poin 11
di pernyataan 4 dan 5 aja. Oke, lanjut nomor 12. Pada sebuah tes seleksi yang diikuti oleh 80 peserta, rata-rata perolehan nilainya adalah 60. Dari sini kita bisa dapatkan total jumlah nilainya. Total jumlah nilai itu sama dengan 80 dikali 60 nilainya, berarti 4.800. Karena ada 2 orang yang melakukan kecurangan, maka kita bisa cari tuh total nilai 78 siswa tadi atau orang tadi ya. Berarti 78 dikali rata-ratanya 61, berarti ini sama dengan 4.758 ya. Dari sini kita bisa dapatkan nilai total nilai 2 orang tadi ya, yaitu sama dengan 4.800 dikurangi 4758, which is sama dengan 42 ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah rata-rata 2 orang tersebut, yang 42 aja bagi 2 sama dengan 21. Jawabannya berarti yang A. Gitu. Lanjut nomor 13. Jika fx min 1 sama dengan 5x pangkat 2 plus 6x dikurangi 6, berarti coba dulu ya, untuk 13 ini kita bedah. Yang awalnya fx min 1 sama dengan 5x kuadrat ditambah 6x min 6. Kalau kita ubah bentuknya menjadi fx kan kita akan dapatkan 5, x kita jadi x plus 1 ya. Pangkat 2 dikali 6x plus 1 min 6. Jadi nanti 5x kuadrat. Jabarin dulu aja, barangkali teman-teman bingung. Ini kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ya. Ditambah 6x tambah 6 min 6. Ini 0 ya, jadi nggak usah dihiraukan. Kita kali masuk, berarti fx-nya akan sama dengan 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 1 tambah 6x. Kok 1? Ini 5, sorry. Karena 5 kali 1. Sehingga nilai fx-nya akan sama dengan 5x kuadrat ditambah 16x plus 5. Udah, baru fx doang. Dan yang ditanyakan itu kan fa plus 1, berarti kita nyari a-nya dulu tuh. Cari a-nya gimana? Berarti kita cari fx-nya dulu. Fx-nya berarti kita ganti x sama dengan 1 ya. Berarti f1, kalau kita ganti f1 sama dengan 5 kali 1 pangkat 2 ditambah 16 kali 1 tambah 5 ya. Berarti 5 tambah 16, 21 tambah 5, 26. Berarti f1-nya sama dengan 26. Kita tulis ulang sini aja ya. Nah, kita terus kita coba cari nilai GF1-nya. Kan kita punya G bundaran F1 ya. Bundaran F1 sama dengan GF1 kan? GF1. Nah, GF1-nya kita udah punya 26. Nah, si 26-nya kita substitusikan ke dalam fungsi G yang nilainya AX plus 1. Berarti nanti A dikali 26 plus 1. Ini nilainya sama dengan negatif 51 ya. Sesuai dengan pernyataan soal. Tuh kan ya. Maka nilai A-nya akan sama dengan 26A ditambah 1 sama dengan negatif 52. Maka 26A sama dengan negatif, 51 ini. Belum diganti. Berarti negatif 52, berarti A-nya sama dengan negatif 2. Dah. Pertanyaannya adalah F A1, berarti F A1 akan sama dengan F negatif 2 tambah 1 ya, which is F negatif 1. F negatif 1 itu berarti kita masukin negatif 1 ke dalam fungsi fx-nya. Maka kita akan punya 5 dikali negatif 1 pangkat 2 tambah 16 kali negatif 1 tambah 5. Ini 5, negatif 16 tambah 5. Negatif 6 ya. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, untuk soal nomor 13 agak panjang ya.
Kita lanjut soal nomor 14. Nomor 14, jika A dan B merupakan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 13AX ditambah P tambah 13 sama dengan 0, dan P tambah 2B sama dengan negatif 25, maka A dikurangi B-nya berapa? Oke, berdasarkan bentuk persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurangi 13AX ditambah P ditambah 13 sama dengan 0. Kita bisa cari nilai akar-akarnya, penjumlahan akar-akarnya. Yang pertama, hasil jumlah akar-akarnya berarti A ditambah B. Rumusnya sama dengan negatif B per A ya. Dalam hal ini A-nya 1, B-nya negatif 13A. Berarti negatif kali negatif 13A dibagi 1. Karena bagi 1 nggak usah tulis ya. Berarti A plus B-nya sama dengan 13A. Berarti B-nya kita bisa hitung ya, berarti 13A dikurangi A berarti 12A. Nah, kemudian kita juga bisa nyari nilai hasil kalinya. Hasil kali dari akar-akarnya itu AB sama dengan berarti C per A ya. C-nya yaitu dalam hal ini adalah P plus 13. P plus 13 dibagi dengan A. A-nya 1, berarti ya udah dapat AB-nya sama dengan P plus 13. Gitu. Oke. Terus kita coba bedah informasi dari soal tentang P plus 2B-nya. Berarti P plus 2B sama dengan negatif 25 ya. Berarti kalau kita pindahkan P plus 25 ditambah 2B boleh ya. Kalau saya tulis kayak gini, sama dengan 0. Berarti P plus 25-nya kita ubah menjadi P plus 13 ditambah 12 tambah 2B. Gitu. Biar sama kayak ini loh teman-teman ya. Jadinya di sininya jadi AB ditambah 12 ditambah 2B sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa ganti B-nya dengan B plus 12. Maka kita bisa punya A dikali 12A tambah 12 ditambah 2B, B-nya 12A. Sama dengan 0. Sehingga kita bisa punya 12A kuadrat ditambah 12 ditambah 24A sama dengan 0 ya. Kita bagi 12 berarti A kuadrat plus 1 plus 2A sama dengan 0 ya. Biar bagus posisinya kita ganti ya. Jadinya 2A plus 1 gitu. Sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapatkan, kita faktorkan jadi A plus 1 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan negatif 1 ya. Nah, kalau A-nya negatif 1 dan B itu sama dengan 12A, maka B-nya negatif 12 dong. Jadi kalau pertanyaannya A dikurangi B sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 12 sama dengan 11. Jawabannya berarti yang B ya. Gitu teman-teman, untuk soal nomor 14. Sampai situ ada yang ditanyakan dulu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semua, biar penjelasan yang saya lakukan pun bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita kayaknya lanjut dulu nomor 15 ya. Di soal nomor 15. Oke, ini soal mudah ya. Diketahui data penjualan buku dari 6 hari seperti berikut. Jika rata-rata penjualan buku pada 6 hari tersebut adalah 23, dan maka jumlah penjualan buku pada hari Rabu dan Sabtu. Rabu itu X, Sabtu itu Y, berarti yang dicari X tambah Y ya. Maka kita bisa gunakan rumus X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data kan ya. Banyak data. X barnya 23, jumlah datanya berarti tambahin aja tuh, 21 tambah 23 tambah X tambah 22 tambah 21 tambah Y. Jangan lupa dibagi dengan datanya ada 6 kan ya. Kali silang berarti ini sama dengan 138, kemudian 21 tambah 23
tambah 22 tambah 21, 87 ditambah X ditambah Y. Oke, karena kita butuh X tambah Y-nya berarti 138 dikurang 87 ya, betul ya? Maka X tambah Y-nya sama dengan 51. Jawabannya yang A ya. Oke, gampang lagi untuk soal nomor 15. Kita lanjut soal nomor 16. Tabel berikut menyatakan persentase siswa usia 5-24 tahun. Ini siswa apa ya, umur 24 tahun. Tahunnya mengakses internet berdasarkan keperluan pada 1 tahun tertentu. Oke, berarti kita loncat ke pertanyaan aja ya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, di sini menurut keperluannya mengakses konten hiburan paling banyak hiburan, yaitu sebesar 86,65%, sosial media sebanyak 66,68%, dan berita 61,39%. Tinggal kita konfirmasi ke atas ya. Yang pertama tadi konten hiburan 86 betul, akses media sosial 66,68 juga betul, berita 61,39 ya. Pada pernyataan pertama betul. Kemudian lebih dari 1/3. 1/3 kita bikin presentasi aja ya. 1/3 itu kalau kita hitung menjadi 33,3% ya. Lebih dari 1/3 dari jumlah survei yang menggunakan internet untuk daring. Oke, daring ya, daring, jangan lupa. Daring itu kalau kita lihat 27 doang. Masih di bawah 30 ya. Berarti pernyataan 2 salah. Karena 27,46% itu lebih kecil daripada 33,3%. Gitu. Kemudian kurang dari 10% siswa menggunakan untuk aplikasi lokal pasar atau e-commerce. E-commerce, oke, 3,2%, ini di bawah 10%, berarti betul ya. Oke, lanjut nomor 17. Berapa nilai minimum X agar dapat menabung mingguan sebesar Rp20.000? Oke, untuk mencari total tabungan berarti kita totalkan dulu pemasukan aja ya. Kita hitung total pemasukannya. Berarti ada yang ini ya. 100 tambah 110. Ini angkanya bagus ya. 100 tambah 110 tambah 90 tambah 90 tambah 100 tambah 110 tambah X ya. Ini kalau jumlah berarti 600 plus X. Ya kan ini kan 200. Ini juga 200. Berarti 400, 500, 600 ya. Angkanya bagus. Oke, kemudian yang kedua yaitu pengeluaran ya. Pengeluaran juga kita hitung. Itu berarti total pengeluaran sama dengan 80 ditambah 100 ditambah 80 tambah 130 tambah 100 tambah 90 680 gitu. Sehingga kita bisa langsung hitung deh. Berarti total pemasukan kita kurangi dengan total pengeluaran. Nah, nilainya harus lebih dari sama dengan target tabungan ya. Target tabungan. Nah, target tabungannya 20.000 karena di sini dalam bentuk ribuan katanya. Maka jadi tuliskan dalam bentuk ribu aja ya. Di sini berarti 600 ditambah X dikurangi 680 lebih dari sama dengan 20 gitu. Ini berarti X dikurangi 80 ya, lebih dari sama dengan 20. Maka nilai X-nya harus lebih dari sama dengan 100. Jawabannya berarti yang E ya. Oke dah teman-teman ya, untuk nomor 17. Oke, nomor berikutnya, 18 ini gampang ya. Untuk membuat barang A diperlukan 6 jam
mesin kerja mesin 1 dan 4 jam kerja mesin 2. Oke. Berarti di nomor 18 ini kita punya barang A dan barang B ya. Barang A menggunakan mesin 1 dan mesin kedua. Barang A membutuhkan 6 jam mesin 1, kemudian 4 jam mesin 2. Sementara barang B membutuhkan 4 jam mesin 1 dan 8 jam mesin 2. Dan setiap hari, kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 18 jam. Kalau tidak lebih berarti kurang dari ya. Ini totalnya kapasitas ya. Kapasitas mesinnya itu 18, ini juga 18. Itu teman-teman. Nah, dari sini berarti kita bisa melakukan atau membuat sebuah pertidaksamaan. Kita bikin ke bawah ya. Berarti 6x, kita bikin x saja misalkan ya. Kemudian 4y kurang dari sama dengan 18. Yang satunya 4x ditambah 8y kurang dari sama dengan 18. Nah, kalau kita lihat di opsi, nggak ada yang bentuknya bentuk seperti itu, maka harus kita sederhanakan. Kalau kita bagi menjadi, kalau kita bagi 2an berarti sama dengan 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 9. Yang sini berarti 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 9. Dan ini juga pasti lebih dari sama dengan 0 ya. Y lebih dari sama dengan 0 untuk menyatakan bahwa nilai X dan Y-nya tidak boleh negatif. Karena ini kan konteksnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nggak mungkin ada ada penggunaan mesin dalam negatif ya. Sehingga pernyataan yang tepat adalah di opsi yang B ya. Sudah teman-teman. Oke. Nomor 19. Berapakah nilai X ditambah Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan berikut. Oke, berarti kita ke pernyataan 1 dulu. Di pernyataan 1 kita coba gambar ya. Gambarnya sesuaikan dengan apa yang ada di gambar sana. Tapi kalau nggak bagus-bagus banget, maaf ya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa lah ya. Oke, misalkan kita punya di sini P, kemudian ada I, ada R, ada S dan T ya. Terus kita punya titik X di sini dan titik Y di sini. Karena di sini adalah menyatakan pernyataan 1 kan PQ sama dengan QR ya. Kemudian sama dengan PR. Maka kita bisa punya bahwa ini panjangnya sama semua, teman-teman. Kalau sama semua, artinya dia segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, berarti sudutnya 60 semua. Ini 60, ini juga 60. Sehingga X-nya pasti 60. Dan ini kan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang juga nilainya sama. Sehingga Y sama dengan 60 juga. Kalau kita tambahkan, berarti X ditambah Y sama dengan 120. Jelek banget ini duanya. Nah, berarti pernyataan 1 adalah cukup menjawab soal ya. Oke, itu yang 1. Nah, yang 2 gimana? Yang 2 juga kita cek lagi ya. Kita cek, coba kita gambarkan ulang dengan gambar yang kurang lebih sama ya. Nah, gitu. Terus kayak gini, ada P, ada Q, ada R, ada S dan T. Ini X-nya, ini Y-nya. Oke, terus katanya RT-nya sama dengan ST sama dengan RS. Jadi kalau kita lihat RT-nya ini, ST-nya ini, RS-nya ini. Jadi kita bisa klaim bahwa di sini 60, ini juga 60. Ini juga 60 ya. Nah, sama sisi kan. Nah, di sini juga pasti 60. Nah,
nilai X-nya berapa? Nilai X-nya belum tahu berapa-berapanya. Karena kan untuk mencari nilai X, berarti kita butuh 180 dikurangi 60 ya. Dikurangi sisi sudut P. P-nya kan nggak tahu berapa. Jadi, yang ini tidak cukup nih teman-teman. Tidak cukup menjawab soal ya. Jadi, yang cukup hanya pernyataan satu saja. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang A ya, yaitu pernyataan satu saja yang cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua tidak cukup. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Aman ya. Kalau ada pertanyaan, di chat aja di kolom komentar teman-teman. Jangan ragu, jangan bimbang. Kita sama-sama belajar aja. Lanjutnya nomor 20 terakhir. Sudah oleng teman-teman, maaf ya. Jika X kali Y tidak sama dengan 0 dan A lebih dari Y per X, apakah Y lebih dari X gitu? Apakah A lebih dari Y per X maksudnya? Cek pernyataan 1 dulu. Di pernyataan 1 itu katanya A sama dengan, kurang bawah. Pernyataan 1. A sama dengan 1 dibagi X ditambah 1 per Y dibagi dengan 1 per Y. Maka kita punya ini X kali Y, ini berarti X tambah Y ya. Dibagi dengan 1 per Y. Sehingga Y-nya kita bisa coret bawahnya. Jadi kita bisa dapatkan X tambah Y dibagi 1 sama ya. Per X, sorry. Nah, sehingga nilai X A-nya sama dengan X bagi X1 ditambah Y per X. Nah, apakah A lebih dari Y per X? Jelas ya, karena nilai A-nya sama dengan 1 plus Y per X. A sama dengan 1 plus Y per X. Maka A pasti lebih dari Y per X. Karena Y per X plus 1 si A-nya. Ya kan? Sehingga pernyataan 1 cukup. Oke, kita cek pernyataan kedua. X dan Y merupakan bilangan bulat positif. Apakah lebih dari A lebih dari... Aduh, ini agak bingung ya. Berarti di sini A-nya itu bisa jadi dalam bentuk bilangan bulat. Gini deh. Misalnya, kalau kita ambil randomly aja. Ambil misalkan Y sama dengan 10 dan X-nya sama dengan 5. Maka Y per X-nya sama dengan 10 per 5. Jadinya 2. Ya bisa-bisa aja. Tergantung si A-nya berapa kan. Nah terus kalau misalkan kita ambil Y-nya sama dengan 5. X-nya sama dengan 10. Berarti Y per X-nya sama dengan 1 per 2 ya. Nah, kalau kayak gini bisa jadi sih A-nya lebih gede, tapi yang ini A-nya enggak juga. Artinya enggak cukup ya. Ini informasinya tidak cukup untuk menjawab soal pernyataan kedua. Sehingga kita bisa dapatkan hanya pernyataan satu saja. Jawabannya berarti yang A. Oke, gitu teman-teman ya. Untuk hari ini terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jika dinilai bermanfaat, silakan like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga bisa menonton video yang saya sajikan ini. Sampai jumpa dan dadah.